Bertolak dari itu Bapak, maka kami datang, kelompok muda ini datang, dan saya sebenarnya sudah junior, tapi saya masih punya kebanyakan di sini. Dan kami datang kepada yang kami sayangi dan hormati, Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT. Kami datang untuk share, untuk berbagi perasaan kami. Bapak Ketua Majelis, kami sudah turun itu sekitar 5-6 kali demonstrasi. Demonstrasi kita tidak punya kepentingan apa-apa, tapi kemanusiaan dan keadilan. Di sini kami juga tadi di sinode mengeluhkan kenapa gereja, kenapa alim ulama yang kami datangi ini, maksudnya respon publik itu terasa minim. Jadi respon publik yang kami minta sehingga itu akan menolong perjuangan kami di lapangan, Bapak Majelis. Karena begitu ada suara emas yang jatuh dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT, maka tanah ini juga akan bergetar, Pak. Dan itulah harapan kami. Kami datang ke Bapak Ketua untuk tolonglah yang muda-muda ini. Karena kita semua ini lagi menyuarakan keadilan. Kita bukan tanya siapa dan dia di mana, tidak ada. Tadi di sinode kami serukan, sinode kami tolong jangan sampai tensi politik begitu tinggi dan kemudian sinode terlambat membuat suara kenabian di gereja. Nah sekarang ini kami datang kepada yang kami kasihi Bapak Ketua Majelis untuk tolong suaranya boleh turun ke setiap masjid, ke setiap umat. Untuk ini jadi perhatian publik bahwa NTT kalau diduga ada mafia hukum di sini, ada kejahatan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat kepolisian dalam hal ini atau penyidik, ini dugaan, maka tolonglah suara emas dari Bapak itu bisa turun. Dan jika kami sebagai provinsi yang menjadi provinsi terdepan untuk mempertahankan toleransi, kita akan hidup dan menjadi rumah yang sangat sejuk dalam kepelbagaian ini. Oleh karena itu Bapak Majelis, jangan tinggalkan perjuangan kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tapi kami ingin menggandeng. Kami ingin Bapak sebagai majelis dapat menyurahkan ini. Menyurahkan di Kapolri, di Kapolda, bahkan di Propam, di mana-mana saja suara Bapak akan punya pengaruh dan dampak yang sangat kuat. Terima kasih Bapak Ketua Provisiat, saya bangga punya Bapak Ketua Majelis. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, saya Graciela Sela. Saya sebagai aktivis perempuan sama teman-teman aliansi. Saya mau bilang bahwa kematian Afrik dan Lael dalam perjuangan ini, kematian mereka itu sudah menggambarkan bahwa perjuangan kemanusiaan bagi mereka sudah melampaui itu. Karena apa? Jasad dan tubuh mereka sudah mati, sudah selesai. Tetapi perjuangan kemanusiaan yang kita mau bicarakan di sini adalah bagaimana penegakan hukum yang hari ini memberikan warna tersendiri bagi kita, bahwa kalau kita hanya diam saja melihat ada saudara kita, anak-anak kita, umat kita yang menjadi korban keberingasan dengan cara dibunuh dengan cara keji ini dan bentuk penegakan hukum seperti ini, kalau kita diam saja, maka kita sedang merobek-robek kemanusiaan itu sendiri. Kita semua tahu bahwa NTT ini terkenal dengan nusa tertinggi toleransi. Secara agama sudah final. Tetapi ingat, kita tidak pernah bertoleransi dengan yang namanya pelaku kejahatan, apalagi seorang pembunuh. Poin yang pertama, saya meyakini bahwa semua ajaran agama itu mengajarkan bahwa tidak ada yang diakui Tuhan di hadapan seorang pembunuh. Tidak ada yang dilegalkan dalam setiap ajaran agama. Apalagi dia membunuh
tidak menutup kemungkinan bahwa kasus yang sedang terjadi kepada anak Astrid dan juga Lael ini itu bisa terjadi kepada anak cucu kita semua. Tidak menutup kemungkinan kepada umat kita itu bisa saja terjadi. Makanya maksud kami hadir sore hari ini di hadapan Bapak Ahmad Wongso selaku Ketua MUI, kami berharap bahwa suara MUI dari Nusa Tenggara Timur ini pasti bisa menggetarkan satu Indonesia. Bapak Ahmad Wongso, saat ini kasus ini sudah dibawa ke Mabes Polri dan gelar perkara sudah dilakukan di sana. Dan yang kami harapkan bahwa semua tokoh agama ini bisa bersuara. Karena saya yakin ketika semua tokoh agama bersuara, satu Indonesia dan satu dunia ini tidak mungkin membiarkan kejahatan. Kenapa kami datang ke sini dan mengetuk hati Bapak Ketua MUI? Bapak, 5 kali kami berdarah-darah di jalan. Dengan panas, terik hujan, yang kami lihatkan cuma satu, keadilan untuk Astrid dan Lael. Dan perjuangan ini bukan semata-mata hanya untuk Astrid dan Lael, tetapi ini untuk semua kita. Maka dengan besar harapan, Bapak tolong jangan angkat martabat NTT di bumi Komoro ini sebagai bumi Nusa terindah toleransi. Itu untuk Bapak Ketua MUI. Dan pada kesempatan ini juga ada Bapak Anwar Puageno. Kami sudah beberapa kali melakukan aksi di depan gedung Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya tahu bahwa Bapak Anwar Puageno juga sangat dekat dengan Bapak Victor. Minta tolong Pak, kasih tahu Bapak Gubernur juga harus bersuara. Karena dalam kesempatan ini kami merasa semesta leluhur itu juga merestui perjuangan ini. Sulit sekali kami ketemu dengan Gubernur Pak. Untuk itu Bapak Anwar Puageno dalam kesempatan ini kami minta bisik dengan keras di telinga Gubernur Victor Bungtibo Leskoda bahwa ada masyarakatnya yang sedang berjuang di bawah. Tolong jangan hanya itu. Itu dari saya. Terima kasih. Kita di Kupang tidak kenal dia itu dari mana. Tetapi kalau kita orang Kupang berarti kita bersaudara. Maka itu kami datang ke sini. Saksi kami di Sinode. Ini sore kami datang ke sini untuk kita mau mempersatukan persepsi. Tidak pandang dari agama mana, tetapi kita satukan persepsi untuk kita buat satu kasar yang kuat di khususnya di kota Kupang ini dan umumnya NTT, supaya jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari. Karena anak dan cucu kami sudah mati, sudah selesai. Walaupun kita mau berjuang dari manapun mereka hidup lagi. Tetapi dengan dasar kita kalau kerjasama, jangan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang ada di NTT. Karena ini proses hukum hanya seperti ini, tidak terang-benderang. Banyak kejanggalan yang diduga kejanggalan yang dibuat oleh kepolisian, maka kita itu kemungkinan akan ada kejadian-kejadian lagi. Karena anggap saja nyawa manusia tidak arti. Sehingga dari awal-awal kami demo di sana, kami mengatakan bahwa kami taat hukum dan kami ini manusia yang dibesarkan dalam agama dan kami taat pada hukum agama. Kalau tidak, masalah sudah besar. Karena bapak-bapak harus tahu bahwa Rani dengan dia punya istri ini bukan orang asli di Rotterdam, apalagi beda agama lagi. Nah dia di bumi ini adalah kategori salah satu raja di Rotterdam. Jadi waktu itu saya katakan pada polisi, cepat selesaikan ini masalah. Jangan sampai nanti diri ke masalah ini masalah agak besar. Tetapi kami sebagai orang yang mengerti taat pada hukum dan tahu taat pada hukum agama, kami tahan diri sampai saat ini. Sehingga kedatangan kami datang di sini, kami mengetuk para tokoh-tokoh agama. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan di NTT dan khususnya Kota Kupang. Karena kemana kami, kepolisi kami tidak ada sampai saat ini kami belum dapat keadilan. Sehingga masalah ini kami bawa sampai di Mabes Polri. Dan Mabes Polri sudah perintah langsung tim tur dan ke sini untuk selidiki kasus.
Maka itu kami merasa kalau kami sendiri kami tidak mampu. Makanya kami menggandeng dengan aliansi menggandeng semua tokoh agama yang berada di kota Kupang ini, kita sama-sama memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan untuk masa depan dan keamanan untuk kota Kupang dan FPC. Dan sinilah mungkin seluruh Indonesia tahu bahwa kita kota Kupang ini tidak gampang untuk dikacaukan, tidak gampang untuk dibikin susah, karena kita taat pada hukum Indonesia dan dia taat pada hukum agama yang diajarkan oleh kita masing-masing. Karena walaupun bapak-bapak sebagai umat muslim, kami sebagai umat Kristen, ajarannya sama, bahwa jangan dilarang untuk melakukan kejahatan. Karena kita melakukan kejahatan efeknya kurang baik. Mungkin dari saya sebagai keluarga, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih.